Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di malam ini kita bertemu kembali dalam rangka untuk membahas tantangan industri 4.0 dan bagaimana cara menyikapinya bersama Bapak Gatot dari Direktur Xiaomeo Sekretariat. Kemudian nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Gatot. Setelah paparan selesai, kita akan adakan tanya jawab. Baik, kita persilahkan untuk Bapak Gatot untuk memaparkan. Kami persilahkan, Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak Kris. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Pada malam hari ini ada dua hal yang kita ingin ngetes. Salah satu saya sharing tentang apa yang sudah berkembang dalam 2 tahun terakhir di Korea. Saya melihat ini adalah presentasi dari salah satu profesor di Korea. Waktu itu semua pimpinan itu datang. Dan sekarang udah 2 tahun yang lalu dan sekarang udah berkembang dengan cepat sekali. Masuk apa yang kita kembangkan. Saya cuma cerita flashback apa yang terjadi, impact-nya terhadap pendidikan. Ini yang jelas akan berpengaruh terhadap kecepatan perubahan daripada sains dan teknologi. Juga akan terjadi percepatan produktivitas daripada knowledge. Anda terasa nggak bahwa kita di batch 1 dan batch 2 itu ada 800 lebih seorang presenter. Nah, kalau tiap presenter itu menghasilkan 2 konten, berarti kan kita udah memproduksi sekitar 1.600 konten. Ini kalau yang batch ketiga ini kira-kira 5.000 kali 2 ya 10.000. Jadi kan terjadi produksi konten yang luar biasa karena adanya teknologi yang kita kembangkan. Dan perkembangan teknologi atau lapangan teknologi yang baru akan jadi besar sekali yang akan datang ini gitu. Terus kemudian kita tahu apa yang terjadi, kita komunikasi lewat WhatsApp, Line, Instagram, dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan percepatan informasi di seluruh Indonesia maupun Asia Tenggara terjadi. Kalau kita lihat ini, penduduk yang terbesar di dunia, 1 Cina, kedua India, ketiga Facebook. Jadi kalau Facebook itu jadi negara itu dia penduduk nomor 3 itu. Mungkin lebih sekarang di atas itu, di atas India, di atas Cina mungkin. Kemudian Tencent dia yang buat punya Cina. Kemudian WhatsApp juga berkembang dengan cepat. Dan baru negara Amerika. Indonesia itu ke-6 atau ke-7. Karena orangnya itu tetap itu. Jadi Anda bisa lihat perkembangan daripada orang yang tergabung dalam satu aplikasi itu juga menjadi orang yang terkumpul dalam satu populasi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat industri koran itu cenderung makin kecil korannya, makin kecil omsetnya karena anak-anak muda sekarang nggak mau dia bergabung dengan atau beli koran. Nggak ada anak muda yang senang beli koran. Yang senang itu adalah orang-orang yang setengah tua dan tua yang udah nyaman dengan koran. Kalau anak-anak sekarang itu baca sebentar selesai, mantas sebentar sudah dibacanya di smartphone ini ya. Jadi kan menyebabkan industri ini mati. Dan apa yang terjadi adalah apa yang informasi yang dikumpulkan dalam 5.000 tahun sekarang itu dengan teknologi terbaru itu hanya 2 tahun. Jadi double-nya suatu informasi zaman dulu itu 5.000 tahun itu baru 2 kali informasi dikumpulkan atau diproduksi. Sekarang tiap 2 tahun itu informasi akan berkembang 2 kali. Anda bisa lihat, kita makanya kenapa saya kejar yang virtual coordinator karena sebentar lagi palaparling itu akan selesai. Itu kan ada fiber optik sehingga kecepatannya makin tinggi. Gambar-gambar yang bagus itu akan bisa ditransfer dari Jakarta, Bandung, Bangkok ke Sabang, ke Merauke, ke Tual, ke titik di mana yang fiber optik yang dikembangkan oleh Indonesia melalui Telkom kalau nggak salah itu tersambung di semua kabupaten. Jadi kita dari konferensi ini
akan lebih mudah lagi, quality-nya lagi high density lagi, ininya, gambar-gambarnya sehingga lebih jelas. Ya, ini kan terjadi pergeseran daripada pendidikan di masa yang akan datang. Nah, Anda bisa lihat satu dari 4 pekerja sekarang bekerja untuk perusahaan, tapi yang akan datang 1 dari 2 itu hanya bekerja pada perusahaan atau nanti bekerja di kurang dari 5 tahun untuk dirinya sendiri. Dan Anda bisa lihat 10 jabatan yang ada sekarang 10 tahun lalu nggak pernah terpikir ini ya. Kemudian tahun 2023 bila satu anak lulusan S1 gitu kan, 23 tahun, apa yang dipelajari dalam 4 tahun itu kan hanya memerlukan $1.000 kalau di sini informasinya, sama dengan komputer yang kekuatannya sama dengan kita pelajari di dalam otak kita sendiri. Jadi kenapa sekarang kami artificial intelligence di Paris sekarang ada pameran itu yang semua artificial intelligence akan kumpul di produk-produknya dipamerkan sekarang. Dan dari kantor kita ada yang sana, dari Simorek juga ada yang sana melihat kemajuan di situ karena trennya ke sana. Sehingga semua kompilasi informasi itu akan berkembang dengan melalui artificial intelligence. Ini yang menarik. Apa yang diajarkan kalau kita sarjana atau kita balik lagi sekarang ke kalau kita nggak belajar. Untuk yang perguruan tinggi sekarang itu untuk sekolah yang 4 tahun dia setelah tahun keempat misalkan separuh daripada yang dia pelajari itu udah ketinggalan zaman. Terus ngapain dia berarti kan dia buang waktu toh. Nah ini yang tantangan bagi lembaga pendidikan. Kalau dia literaturnya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu untuk bidang-bidang tertentu, dia kan ditinggal mahasiswanya. Mahasiswa kan cari sendiri. Kami harus datang sini kalau ilmunya kuno. Nah ini yang terjadi. Nah, bagaimana dengan sekolah kita? Ini juga tantangan. Kadang-kadang anak-anak itu cepat belajar dari internet, dia tahu, tapi dia punya satu kelemahan, nggak semuanya sih, mengkompilasikan semua informasi menjadi suatu resultan yang baik dan sebagainya. Ini tantangan kita bersama. Nah, artinya apa? Kita hidup dalam waktu yang eksponensial kecepatannya. Kayak di bawah ini lihat. Kalau lihat grafik ini, kita bisa lihat disruption teknologi. Jadi yang sekarang kita lakukan itu adalah disruption teknologi, di mana tadi malam 1070 kita bisa berdiskusi seluruh Indonesia. Zaman sekian tahun lalu itu adalah suatu impian yang luar biasa dan mahal. Dan sekarang itu dengan relatif terjangkau kita bisa mengajari hal-hal yang terbaru pada 1000 titik waktu yang sama, dan PR-nya bisa dijawab dengan WA atau melalui email, sehingga kita bisa mengajari guru-guru kita dengan cepat. Anda bayangkan kalau itu ada 100 account, jadi dalam satu hari kita bisa melatih 100.000 guru, 100.000 orang untuk hal yang baru, untuk training-training yang baru secara masif. Apa yang terjadi? Ilmu dan pengetahuan sama skill itu akan tertransfer dengan cepat dengan biaya yang murah. Training-training yang harus terbang itu sudah harus dikurangi. Duitnya dipakai untuk menggaji instruktur dan sebagainya supaya ini akan menjadi cepat, dan untuk pengembangan teknologi, pengembangan riset, pengembangan apapun juga. Dan dilema juga nanti akan dari transportasi pesawat akan kurang. Ya, ini salah satu tren yang kita lihat. Kita lihat, Anda bisa lihat ini. Jadi apa itu? Satu jelas critical thinking, complex problem solving, kolaborasi, media communication. Ini yang sekarang kita lakukan adalah multimedia communication dan kolaborasi. Dan konsep yang baru, Anda lihat learning ecosystem, online laboratories. Online laboratories ini akan sedang mulai berkembang. Nah, nanti aku cerita lagi tentang apa yang namanya smart school, di mana sekolah itu makin lama makin cerdas, makin efisien, makin banyak, dan di sekolah itu ngapain 40 jam, kalau 20 jam sama dengan 40 jam sama ngapain, yang lain dengan main bola, olahraga, ngobrol, diskusi, mengasah otak gitu. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Mungkin orang nggak mikir, itu nanti aturannya jelas akan berubah. Prediksi saya aturan 24 jam atau
jam di kampus atau di sekolah itu akan dalam waktu 2-3 tahun akan berubah lagi. Karena begitu Indonesia tersambung dengan jaringan yang ada, kebutuhan guru terutama untuk kejuruan itu akan dengan cepat dipenuhi oleh sistem ini. Dalam arti kata, kalau dulu satu sekolah ada minimal 1-2 guru untuk otomotif, nanti mungkin satu kabupaten hanya 1 guru otomotif, tapi hanya yang lainnya adalah asisten. Asisten guru, tapi yang ngajar dari Astra, yang ngajar lagi dari Singapura, yang ngajar lagi dari Batam, di mana kita lengkapi semuanya sehingga bahannya sama. Tinggal dilihat aja di Merauke mobilnya apa. Oh, yang di sana tipenya gini. Udah diajari dari Batam, tipe-tipe ini gimana handle dan sebagainya. Kalau di Sabang tipenya apa. Kemudian yang di Bandung tipe apa aja yang banyak. Jadi yang diajari sesuai dengan keperluan. Inilah yang akan trennya ke sana. Jadi peer instruction ini juga akan salah satu. OER, Open Education Resource itu kita sudah memasukkan apa yang kawan-kawan kembangkan itu. Kalau itu dilengkapi jadi buku digital, ada navigasinya, itu orang dengan mudah akan belajar apa saja dari karya-karya guru-guru kita yang jumlahnya lebih dari 2000 konten itu. Itu konten kan bisa dibuat navigasinya, itu step yang lainnya. Oke. Terus kemudian ini terjadi perubahan, balance approach salah satunya, tantangannya kedua. Bagaimana e-learning dan face-to-face learning itu disempurnakan, dan formal dan informal learning itu digabungkan. Karena yang ada di kurikulum itu nggak semuanya baik, dalam arti kata sesuai dengan kondisi zamannya. Dan ini apa yang harus dilakukan? Kita harus menambahkan hal-hal yang baru. Apa yang diajarkan di Merauke beda dengan diajarkan Jakarta tambahannya. Beda diajarkan dengan Makassar karena lingkungannya berbeda. Inilah yang akan jadi informal learning untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Sinergi antara klasik dan contemporary education sudah terjadi. Terus kemudian apa yang akan terjadi perubahannya? Ada tentang information age, knowledge society, data information knowledge, ini sudah berkembang. Dan IC, akses 7 kali 24 jam. Sekolah kan sekarang cuma 8 jam per hari. Hari 5, 40 jam. Kalau ini sekarang 7 kali 24 jam, orang bisa sekolah. Main bola, sekolah, dan sebagainya. Datang, Pak, saya ujian aja. Kita nggak usah datang ujian. Kalau ujian saya belajar di rumah, saya kerjakan di rumah. Kalau kemudian jadwalnya ujian saya ikuti, atau kalau sudah selesai, hasil ujiannya saya kirim via email atau sistem, saya tidak perlu ke sekolah toh. Nah, itunya. Sekarang kan sekolah kan berbeda fungsinya di beberapa tempat gitu. Sekolah kan menjadi bagian daripada satu komunitas untuk berkumpul suatu saat yang tidak harus tiap hari sekolah. Atau kalau dibalik lagi, sekolah itu seminggu sekali aja gitu kan. Jadi kapasitas sekolah yang biasanya 2000 paling atau tempatnya si Bu Zul itu kira-kira 1000 gitu kan. Kalau itu sekolah cuma 2 hari aja, yang lainnya belajar di rumah atau belajar di mana aja. Kapasitasnya bisa jadi kapasitasnya bisa 3000. Saya sekolah Senin Selasa, kelompok lain Rebo Kamis. Yang lainnya cuma Sabtu, Minggu beda lagi. Sisanya apa? Bahasa, belajar pemasaran, belajar bekerja, belajar olahraga, sehingga kota itu jadi ramai, orang yang anak-anak yang belajar di masyarakatnya. Tapi ini masih panjang urusannya karena banyak yang pasti yang protes. Tapi trennya salah satunya ke sana. Nah, itu hanya konsekuensi logis saja. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan knowledge yang akan datang. Jadi kita bisa lihat ada beberapa strategi untuk pembelajaran yang penting. Kemudian juga bagaimana pengetahuan itu menjadi suatu sistem atau master yang kompleks dan dynamic problem. Nah, kita dapat informasi sekarang aja. Nanti dengan informasi yang Anda punya, itu kita punya resultante apa yang akan kita lakukan di sekolah kita gitu. Besok atau minggu depan gitu. Nah, apa yang terjadi? Nih, tantangan keempat, open content, open technology, open knowledge untuk semuanya. Jadi dengan kata lain, sekarang itu MIT, Stanford, itu kontennya free.
Tapi kalau Anda mau dapat sertifikat ya ujiannya bayar. Itu salah satu yang berkembang di beberapa negara. Yang impian kita konten di ITB free, tapi kalau mau ujian ya silakan ujian aja gitu kan. Terbayar ujiannya aja. Seberapa jauh itu bisa terjadi. Trennya sedang ke sana sekarang. Hanya masalah waktu aja. Karena memang banyak konten yang sudah dibuka kepada umum dan sebagainya. Dan universitas kita masih banyak sekali yang belum siap menghadapi perubahan-perubahan open content, open mindset, open ini tadi. Nah, open knowledge. Ini Anda bisa belajar secara global dari manapun juga. Artinya apa? Anda bisa belajar dari orang yang terbaik di negara tetangga atau di seluruh Asia Tenggara atau yang manapun juga. Jadi expertise bisa diekspor atau diimpor dari manapun juga tergantung kebutuhan. Kalau misalnya Pak Kris atau Bu Zul expert di matematik yang terbaru dalam aplikasinya, Bu Zul ngejar aja di Wonogiri, saya muridnya saya Indonesia, ya kayak sekarang ini kan saya di Bangkok. Tapi yang mendengarkan diskusi ini di seluruh Indonesia sekitar 400-an orang, atau kemarin 1.000 orang gitu kan. Ini satu contoh aja yang sudah kita kembangkan, kita jalankan. Dan ini sudah dilakukan orang 2 tahun yang lalu. Dan ini sudah terjadi. Dan pertanyaan saya berikutnya lagi, oke, kalau matematiknya Pak Kris diambil oleh seluruh, taruhlah 100 sekolah. Kemudian ulangannya Pak Kris yang ngasih. Dan karena Pak Kris menjelaskannya dengan baik dan sebagainya, dari 100 sekolah, di mana tiap sekolah itu ada 100 orang, itu ada 10.000 siswa. 10.000 siswa, 90%-nya lulus karena semuanya di atas nilai 9. Terus guru di 100 sekolah matematik mau diapain? Nah, ini pertanyaan yang lain. Terus, apakah kalau sebagai pemerintah atau saya punya yayasan A, ataukah baik NU, Muhammadiyah, atau Katolik, atau yayasan apa yang punya sekolah lebih dari 30 atau 100? Begitu ujian nasional yang kelompok yang di sana itu nilainya rata-rata 3, kelompok yang di sini rata-rata 5, kelompok yang di lain kota 8, ada kelompok satu kota 10, 9 dan 10. Saya sebagai pemilik yayasan, saya akan berpikir dengan adanya sistem ini, guru yang ngajar di anak-anak yang nilainya 9 dan 10 itu tak suruh ngajar online. Dan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang nilainya rendah itu sebagai asisten aja. Itu salah satu konsekuensi logis. Konsekuensi logis yang kedua, aku bilang kepada guru yang atau pengajar yang di sana, Mas, karena saya memanfaatkan guru dari yang terbaik ini, jam sampai tak kurangi separuhnya ya, Mas. Nah, itu konsekuensi logis yang terjadi, bakal terjadi gitu. Juga di pekerjaan, itu udah aku lakukan di kantor, ada teleworker gitu kan. Mungkin Anda pernah, sebagian kenal si Purnomo. Dia bekerja di Jogja, di Malang dan Surabaya. Tapi mengerjakan persis apa yang ada di kantorku. Dan kita sudah mulai mengenalkan pola itu di Asia Tenggara pada kantor-kantor yang CMU Center dan sebagainya. Artinya apa? Kita reduce cost daripada salary, tapi yang pekerja kita itu dia akan lebih nyaman karena di rumahnya sendiri, dia bisa mengerjakan yang lain, jamnya lebih banyak untuk yang lain, dan sebagainya. Ini satu contoh akibat dari ini ya. Dan expert bisa diambil dari manapun juga ini. Ini konsekuensi logis saja. Nah, terus tantangan keempat yaitu mobile learning, active learning, belajar di tempat bekerja. Kayak sekarang ini kan kita belajar di rumah masing-masing. Nah, kalau ini dirubah jadi satu konten ini kan misalkan matematik ataukah tentang IT, tentang Python atau tentang big data gitu. Orang belajar sesuatu di tempatnya masing-masing tantangan. Pertanyaan berikutnya, kenapa perlu nggak kita sekolah? Perlu nggak kita universitas? Kalau kita belajar di rumah sambil sarungan, sambil nonton TV sebelah sana, tapi kita mendengarkan ini, atau kita lihat anak-anak kita main, tapi headsetnya kita dengerin gitu kan, sambil kita masih menikmati di rumah dengan suasana santai gitu kan, ngapain stres gitu. Ini tantangan. Terus active learning sama positive learning, jadi yang akan datang ini akan kecenderungnya ini. Apa yang terjadi dengan ini? Apa yang terjadi dengan itu? Jadi interaksi akan terjadi. Kalau Anda belajar satu arah aja kan pasif aja, oh ini gini. Tapi yang akan datang itu akan terjadi
passive learning yang active learning yang akan berkembang. Kemudian masalah ketujuh, adanya web 7.0 ada atau challenge ketujuh gitu kan. Adanya web 3.0. Jadi contohnya sekarang di virtual coordinator secara nggak sadar kawan-kawan menemukan ini, mengkompilasi ini, membuat cerita ini, membuat konten ini dikompilasiin menjadi, kalau kita kompilasikan dalam satu web, itu ada bisa satu mata pelajaran sendiri atau satu jurusan tersendiri atau satu semester sendiri mata pelajaran yang kita kembangkan. Siapa bisa mengambil itu dengan free dan bagus gitu. Nah, seberapa jauh itu bisa kita kembangkan? Itu soal konsep logis. Dan karakter daripada web 3.0 itu cloud computing. Ya, sekarang kan cloud computing material ada di mana-mana. Semantik teknologi, social web service, 3D interaktif teknologi. Makanya kita ajarkan 3D itu adalah dasar untuk membanyakkan datang. Nah, ini yang sekarang terjadi adalah ini, masih online course. 2008 dimulainya. Tahun 2015 saya memulainya bersama Pak Dadan waktu itu dengan di Simoek. Yang lulus sama 5-10%, tapi kita menemukan mentor naik jadi 20-30%. Nah, pola itu terus kita kembangkan dengan yang sekarang ini. Dan sekarang kan dengan instruktur, siapa yang lulus kita dorong jadi instruktur untuk membantu teman-temannya. Karena dengan menjadi instruktur, guru sebaya, dia akan tambah pinter ilmunya, dia tambah wawasan, dia bisa menolong kawan-kawannya menjadi tambah pandai lagi gitunya. Ini yang terus akan berkembang. Kalau dulu dropout rate-nya adalah 1,9 daripada 10. Kalau sekarang Anda bisa lihat kan, kemarin yang batch kedua 3.600, yang lolos sekitar 780-an, sekitar 22% yang lolos. Kalau ini tahun 2008 itu 10% yang lolos, yang 90% drop atau 95% drop. DU karena tidak dibina. Ya, makanya kita menemukan pola yang baru karena adanya WhatsApp, adanya ini video conference, kombinasi video conference yang bisa didengar oleh siapapun juga dan sambil bertanya dari manapun juga. Kemudian diskusi di WhatsApp untuk saling menguatkan dan juga untuk saling bercerita. Ini akan menyebabkan kelulusannya makin tinggi. Sasaran saya untuk batch ketiga ini kalau saya dapat 50% dari 14.000, udah alhamdulillah. Syukur kalau yang Bu Indri pinginnya 90%, ya nggak apa-apa sih. Kita dukung aja, karena ini kan perjuangan yang luar biasa. Ini kecenderungan datang, orang akan kuliah itu makin tinggi, sampai 240 juta kira-kira. Dari 150 juta jadi 250 juta mahasiswanya akan masuk karena itu dimudahkan dan universitas itu juga akan terjangkau, tinggal adu ilmu apa yang berkembang atau universitas atau politeknik akan aliansi dengan industri mana sehingga keterserapan lulusan itu cepat tercapai. Jadi tren yang akan datang, kepala sekolah itu ukuran keberhasilannya bukan UN lagi, tapi Mas, sekolah kalau SMK lulusan Anda terserap berapa persen? Oh cuma 30%, oh 70%, mana buktinya? Oh di sini berapa gajinya? Ya, kalau gitu, kalau nggak Anda dalam 6 bulan nggak berubah, mungkin tahun depan Anda atau 2 tahun lagi Anda diganti, karena Anda nggak bisa memenuhi. Ngapain saya harus invest ke sekolahmu kalau ternyata investasi saya sebagai keluarga mubazir, ada garansi dapat lapangan kerja dan sebagainya. Nah itu trennya akan ke sana. Kalau yang SMA ya masuk universitas nggak, masuk dari mana, gitu kan? Itu yang terjadi. Ini engineer yang perkembangannya ada apa-apa nih. Ini kan terus kita lihat aja. Nah, apa yang akan terjadi? Teknologi apa? Online engineering, remote engineering, virtual engineering kayak sekarang ini bagian daripada pengembangan virtual engineering. Jadi sudah ada yang memikirkan bagaimana yang 1.000 ini menjadi 2.500, jadi 5.000 dan sebagainya. Jadi apa yang harus ditakuti? Apakah transmit daripada datanya atau datanya dikecilkan lagi tapi masih tetap halus? Nah, ini yang ataukah jaringannya diperbesar lagi dengan fiber optik itu kan bagian daripada virtual engineering. Dari engineering daripada suatu proses yang ada dan sebagainya.
Anda ini bisa lihat apa yang berkembang yang akan datang, termasuk chain engineering ini masalah engineering. Nah, apa yang masalah kita? Ini satu contoh aja. Tadi yang kita living exponential. Radio itu pada satu daerah bisa menjangkau pada perkembangannya itu 38 tahun. Jadi untuk mencapai 50 juta penduduk, radio memerlukan 38 tahun. TV untuk mencapai audiens 50 juta perlu 13 tahun. Internet 4 tahun. iPod 3 tahun. Facebook 2 tahun. Table PC 1 tahun. Inilah yang terjadi. Jadi kecepatan informasi itu di satu region itu akan cepat sekali dengan adanya ini. Jadi inovasi-inovasi akan berkembang dengan cepat sekali. Itunya. Terus ini teknologi yang sekarang lagi berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang terus. Contohnya yang sebelah kanan atas ini tentang tanaman atau apapun juga yang ini seberapa jauh yang bisa dikembangkan gitu kan. 3D printing, nanoteknologi, carbon nanotube, robotik, dan ini yang drone. Drone sedang di Madiun atau di Jawa Timur sedang dicoba. Kalau orang kemarin aku cerita juga itu. Kalau petani menyemprotkan pestisida, ongkosnya itu 50.000 orang per hari, 50.000 sama buat tangkinya itu disemprotin ke sawahnya itu, dan untuk 1 hektar kira-kira perlu 10 hari menyemprot pestisida. Tapi dengan adanya drone yang sudah dicoba juga di Jawa Timur, itu 1 drone itu dalam 1 hari bisa menyemprot kira-kira 10 hektar. Nah, sekarang tinggal dilihat aja kan, murah mana saya memanfaatkan orang-orang yang dengan 50.000 per hari dari 500.000 untuk 1 hektar atau nanti 5 juta untuk 10 hektar, ataukah pakai drone mungkin 2 juta, 3 juta, 10 hektar selesai. Jadi menghemat 5-7 juta kan. Ini akan trennya ke sana. Ya, terus orang-orang itu mau kemana kerjaannya? Itu tantangan kita yang harus ada. Jadi sekolah, harapan kita itu sekolah menjadi kayak learning center bagi siapapun juga yang mau sekolah, bukan pada anak-anak umur sekolah, tapi orang-orang yang ingin belajar menambah ilmunya supaya dia bisa dapat kerjaan baru, supaya dia bisa tahu apa yang bisa dikerjakan. Di mana dia belajarnya? Ya di sekolah dekat di kecamatannya. Bagaimana sekolah itu berfungsi sebagai learning center selain sekolah formal adalah harus tersambung dengan jaringan. Nah, jaringannya makin lama makin besar kan, seperti tadi yang gambar fiber optik, sehingga orang di Gunung Kidul di mana itu di Rongkop sana, di Rongkop itu saya mau belajar tentang otomotif yang karena saya punya mobil Mercedes yang terbaru. Ya tinggal nanya langsung ke Jakarta, nyambung dari sekolah SD di sana yang tersambung dengan internet kecepatan tinggi. Terus kemudian tanya mekanik yang ada di Jakarta atau di Singapura, saya mau pelajari ini atau ini ada macet kenapa? Oh lihat gambarnya ini, pakai HP aja dilihat. Oh tes ini, tes itu, tes ini, tes ini, tes ini, tes ini. Oh salahnya di situ, itu aja dibenerin. Oh udah kan? Bisa montir dari mana aja untuk mobil yang baru. Anda bayangkan itu yang bakal terjadi dan sudah terjadi untuk undangan itu. Terus kita lihat lagi yang perkembangan ini. Nama itu 3D. Anda lihat ini sepeda, kita bisa nyetak sepeda nih. Jadi bikin sepeda dicetak pakai cetakan. Jadi cetakan sekarang yang ada di Indonesia beredar itu dari plastik. Tapi sudah ada yang dari material yang nanti didinginkan atau dipanaskan sih jadi kuat kayak kuat baja gitu. Jadi nggak perlu kalau bikin sepeda yang sesuai dengan keinginan kita, satu-satu nggak perlu beli sepeda yang mahal harganya. Tinggal tanya itu di Cilacap itu satu sekolah SMK atau SMA yang punya 3D printing. Ada gambarnya, tolong di print out dengan segala modelnya. Jadilah sepeda di situ. Contohnya itu. Karena 3D printing itu besi sekarang sudah banyak. Jadi dan itu masih mahal, tapi itu hanya masalah waktu aja akan jadi murah. Karena nanti materialnya akan menjadi murah dan pencetakan juga akan lebih murah. Anda lihat ini. Ini mobil yang dicetak oleh pakai printer 3D.
Nah, ini dalam lomba si Creative Camp itu saya selalu masukkan 3D karena supaya inovasi-inovasi anak-anak itu bisa terjadi dengan apapun juga, kalau ada alatnya, ada teknologinya, ada belajar satu sama lain, itu bisa cepat mendapatkan informasi yang terkini. Dan kalau spare part rusak, daripada satu sistem nggak jalan, ya dibuatin aja dari plastik yang kemudian dia berfungsi. Perkara nanti 10 jam lagi hancur, bikin lagi aja, lanjut lagi, ya, tapi kan udah jalan 9 jam, dan dia bisa berproduksi. Nah, bengkel-bengkel yang akan datang itu di satu kecamatan atau kabupaten, dia bisa bikin apapun juga karena dia punya mesin 3D. Ya, dari itu ya, sehingga pabrik-pabrik itu kan berfungsi lebih lama lagi, lebih panjang lagi, untuk bisa berproduksi atau makin efisien dan sebagainya. Ini satu contoh saja yang dari satu produk. Terus kita lihat ini. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi guru-guru yang ada itu membuat film dan sebagainya. Terus kemudian kalau film-film Anda itu dibagikan pada siswa Anda, berarti kan siswa Anda dimanapun juga kan belajar dari guru yang berbeda. Tinggal pertanyaan saya, ini pada tingkat level universitas, bisa nggak saya bikin sekolah, tapi muridnya sak provinsi, dia sekolahnya cuma sehari 2 hari aja, yang lainnya belajar dari rumah, tapi setiap ulangan materinya lengkap, kemudian kalau bisa jawab dapat 8, ya sudah. Dia kita kasih tugas yang lain, kita kasih tugas lain. Jadi kalau dia mengerjakan tugas, dia harus buat film, karena setiap orang kan punya HP, tinggal buat filmnya aja. Apa yang sudah dilakukan, sudah diupload di YouTube, seperti yang sekarang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, yang virtual coordinator, kalau itu dilakukan oleh siswa, Pak gurunya ngasih nilai nggak? Logika saya harus kasih nilai. Kalau dia, Pak saya udah ngerjakan, contohnya guru pertanian, Pak saya udah nanam jagung. Jagung dari mulai 1 hari sampai 3 bulan, saya foto, saya film, saya bisa tulis analisanya, kemudian saya jual dengan harga sekian, saya bandingkan dengan teman saya yang ada di tetangga, punya saya lebih efisien atau punya saya lebih boros, perbaikannya begini, sehingga dia melalui praktek itu bisa jalan gitu kan. Nah, kalau anak itu ambil satu mata pelajaran di situ, dan bisa menulis laporan itu, untuk guru Anda sebagai guru pertanian, Anda bilang lulus nggak? Kalau aku bilang lulus. Karena dia sudah melakukan praktek dan dia sudah melihat, menganalisa suatu perbandingan, klorofilnya kayak gimana, ininya kayak gimana. Dia bisa cari semuanya di internet. Dan terus kemudian dikompilasi. Yang diajari adalah bagaimana mengkompilasi hal tersebut gitu loh. Itu yang perlu didorong terus di masa mendatang gitu loh. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu dilihat juga, banyak hal yang bisa kita lihat bersama untuk program-program yang baru dan sebagainya. Karena ini berkembang dengan hal-hal yang di dalam program-program kombinasi antar daerah, antar negara, antar bidang. Ini yang perlu kita lihat bersama nanti di masa mendatang. Dan satu contoh yang kita bisa lihat, pertanyaan saya berikutnya lagi, apa yang terjadi dengan Indonesia? Sebelumnya saya ambil contoh ini. Mungkin Anda lihat, ini contoh apa yang terjadi. Organisasi yang terbaru sekarang begini. Airbus itu dikembangkan oleh 4 negara. Jadi dari Prancis, jadi ini lihat ini, Boeing itu Airbus ini. Diproduksi oleh beberapa negara, ya, Amerika, Kanada, Australia, Jepang, Korea, Eropa, dan dikompilasi menjadi pesawat terbang. Nah, inilah yang kita sebut Boeing dan gabungan-gabungan daripada ini. Itu kan jadi lebih efisien. Nah, tergantung pesanan dibangun dan itu lebih cepat bangunnya gitu. Ini yang terus kita develop bersama untuk pengembangan. Dan pola itu akan menjadi tantangan kita bersama untuk produktivitas sesuatu. Terus ada yang menarik lagi, dengan adanya perkembangan yang cepat ini, pertanyaan saya ini. Nah, kita bahas
di Asia Tenggara. 90% engineer dari India yang udah lulus nggak bisa bekerja karena apa? Ilmunya tertinggal. 60-90% Indonesia bachelor graduate are not employable. Jadi 60-80% sarjana Indonesia di segala macam jurusan itu tidak bekerja karena ilmunya ketinggalan zaman. Lapangan kerjanya tidak ada. Atau yang diajarkan itu nggak jelas. Ya jelas diajarkan tapi menurut gurunya. Tapi gurunya tidak lihat apa yang terjadi di lapangan. Apa yang akan datang? Ini salah satu masukan dari kawan-kawan di Barat. STEM education. Kenapa STEM itu penting? Kenapa STEM itu terus kita garap terus? Dan 21st century skill. Yang sekarang ini adalah bagian dari 21st century skill. Belajar dengan cepat dari ilmu yang ada, terus antisipasinya kita gimana? Kita mesti lihat di sekeliling kita ada hal yang baru nggak? Kalau ada yang baru, kita bisa belajar sama dia nggak? Kalau nggak ada, saya bisa belajar ke kota lain nggak? Free online atau negara lain. Kemudian regional competitiveness. Sekarang yang terjadi antara Thailand dan Indonesia, bukan Thailand dan Indonesia, Thailand dan Myanmar. Thailand itu orang-orangnya sekarang cenderung untuk jadi manajer. Saya ketemu pengusaha dari Thailand. Dia cuma cerita aja sekian tahun yang lalu. Perhatiin dalam 5-10 tahun yang akan datang. Lulusan Thailand dan Malaysia yang dari Politeknik itu akan jadi manajer di industri-industri yang ada. Lulusan Indonesia, Vietnam, Filipina itu akan jadi pekerja kita. Dan sudah terjadi. Kenapa? Karena pendidikan. Pendidikan mereka sudah mengikuti industri yang ada dengan cepat gitu loh, sehingga industri mendeploy mereka, pekerjaan mereka menjadi asisten manajer atau manajer. Yang di ban berjalannya ya orang Indonesia, orang India, orang Bangladesh, orang Vietnam, orang Myanmar gitu kan. Hari ini ya kira-kira tahun ini ada 3 juta orang Myanmar di Thailand. 1,7 legal, 1,3 tidak legal. Nah, aku pernah bertanya pada satu petinggi di sini, Mas, Pak ini gimana nih? Ya biarin aja, nggak apa-apa, kita nggak ngejar-ngejar mereka. Gitu. Aturan kita buat, tapi mereka adalah menggerakkan ekonomi Thailand, terutama untuk banyak bidang pariwisata dan lain-lainnya. Gitu loh. Kenapa? Thailand itu 35 juta turis datang. Artinya mereka datang bawa uang. Dengan ada 35 juta, lapangan kerja tumbuh. Transportasi, hotel, turis, tempat objek turis, dan sebagainya. Udah biarin aja. Sebenarnya sekarang masuk Kamboja, Vietnam, Laos, ke Thailand untuk cari bekerja. Laos terutama karena bahasanya mirip. Ya. Dan ini salah satu regional competitiveness. Orang Thailand mikir, saya sekolah akan berkembang menjadi assistant manager atau yang owner dari perusahaan. Yang bekerja biar orang Myanmar, orang Kamboja, orang Vietnam. Ini yang terjadi di Thailand. Lihat, ini salah satu ramalan. Dari STEM Jepang akan berkembang terus, di mana orang itu mengerti masalah itu dari beberapa sudut. Tidak hanya dari dia orang mesin aja, atau dia orang matematik saja, tapi dia tahu sainsnya gimana, perbaikannya, kemudian teknologi untuk memperbaikinya gimana, engineer-nya gimana, matematik gimana, nanti ekonominya kayak gimana. Sehingga dia harus melihat dari segala aspek, STEM aspek. Dan lapangan kerjanya cukup tinggi ini. Apa yang terjadi akan datang? Kita harus selalu mengupgrade guru kita. Guru kita tidak boleh selalu puas dengan apa yang didapat. Wah, aku udah dapat dari perguruan tinggi ini cukup. Nggak bisa, Mas. Anda tiap tahun harus nambah ilmunya. Apakah selembar kertas atau 10 lembar kertas, ilmu yang barunya sudah masalah, tapi nambah terus. Kalau nggak, ditinggal. Dan itu tadi, kalau negara akan tanya pada Anda udah cari apa sisa ini, buktinya mana, begitu dites nilainya 3 atau 4, sampai salah ngajarinya gitu kan. Jadi contohnya kalian ujian nasional pakai hot ya. Kami kan hot di SMP, SMA, tapi dasar di SD-nya masih belum sempat atau kurang disempurnakan, diperbaiki, sehingga gimana orang berpikir, how the thinking mulai dari SD. Dan belajar yang akan datang itu lebih ke individu. Jadi kalau sekarang kan pendidikan massal. Anda lihat aja di ujinya massal, ini massal.
Jadi kalau ada kelebihan kekurangan ini pengen belajar itu enak. Pendidikan sekarang adalah ujian nasional. Nganggur itu bukan nilai keberhasilan gitu kan. Orang rame di nganggurnya, tapi sistem pendidikannya harus kita sempurnakan bersama-sama. Ini salah satu upaya kita menambahkan informasi kepada semua guru yang di bidang apapun juga. Ayo belajar, lihatlah apa yang saya ajarin ini betul nggak, sesuai dengan zamannya nggak. Kalau kurang, kalau nggak zamannya, apa yang harus saya perbaiki sehingga anak-anak itu menyenangkan pelajaran saya dan belajar menganalisa dari sejarah. Kenapa Diponegoro kalah? Kenapa Jerman kalah? Kenapa waktu Perang Dunia? Kenapa Jepang menangan terus kemudian kalah gitu kan? Nah itu kan dari pelajaran sejarah itu bisa belajar analisa gitu loh di sini, dan analisa itu berdiskusi, biarkanlah siswa diskusi antar siswa. Yang penting di antara mereka berdiskusi untuk belajar berargumentasi. Salah benar itu urusan kedua gitu. Karena belajar berdebat tanpa harus sakit hati, tanpa harus otot-ototan, itu harus mulai dari sejak SD, SMP, SMA gitu kan. Dan bagi guru juga harus menganalisa murid saya ini trennya kemana, mau harus kemana gitu loh. Ini pengembangannya akan datang kayak kemana gitu loh. Itu yang sebagai guru harus mulai arah sana. Risikonya sekolahnya, kelasnya dikecilin, 32 lagi, 24 gitu kan. Tapi banyak yang bisa di-develop bersama. Nah, untuk yang akan datang apa yang harus kita lakukan? Contohnya, ini job yang akan datang. Apa yang future work skill? Itu A2020, sense making, social intelligence, new media literasi. Jadi yang aku lihat di kawan-kawan dengan program ini kan sebetulnya pengembangan literasinya dipercepat dan ini kan. Kemudian novel adaptive thinking, design mindset, yang salah satu yang kita develop adalah gimana guru-guru kita itu, pejabat kita, kepala dinas atau kasubdit atau seksi di kecamatan atau di kabupaten provinsi itu juga mindsetnya berubah untuk menjadi lebih cepat lagi gitu kan. Kemudian cross culture kompetensi itu akan cenderung akan berkembang. Orang Indonesia yang bekerja di Thailand itu harus kulturnya dia harus menyesuaikan dengan kultur Thailand. Orang Thailand di Indonesia harus menyesuaikan kultur Indonesia. Siapa yang cepat adaptasi itu dia akan memudahkan bekerja dan dia akan diterima di lingkungannya. Dan computational thinking lagi ramai sekarang, orang memasukkan ini virtual collaboration, ini yang sekarang saya lakukan, dimana kita berkolaborasi secara virtual. Untuk itu kita ciptakan SDM yang bagian mempercepat virtual collaboration itu dengan virtual coordinator gitu lah. Ini kenapa program ini kita kembangkan, karena ini sebetulnya adalah dasar atau fondasi daripada suatu percepatan pendidikan di segala macam jenjang, segala macam bidang dan sebagainya. Dan mengembangkan track baru untuk para guru dan siswa yang ada. Terus fast growing job that didn't exist 10 years ago. Ini contohnya. 10 tahun yang lalu nggak ada, 12 tahun yang lalu lah. Jadi application developer. Sekarang itu dengan mudah orang-orang bisa mengembangkan aplikasi, dan dengan mudah kita coba mempraktikkan aplikasi ini. Kemudian juga social media manager. Itu sekarang juga banyak. Sekarang gimana sih untuk promosi lewat Facebook, lewat Instagram, itu kan punya keahlian khusus. Bioinformatik, social entrepreneur, sekarang ini chief inovator. Jadi orang di industri harus mulai mikir, harus punya orang yang kerjanya mikir mana yang harus dikembangkan, mana yang harus diefisiensikan dengan inovasi-inovasi baru. Tidak hanya HRD saja, tapi manajer pengembangan teknologi yang terbaru. Kemudian orang makin lama hidupnya, dan Jepang udah rata-rata cenderung menjadi 100 sampai 105 rata-rata. Indonesia menjadi 75 sampai 77. Yang lain sudah cenderung menjadi lebih lama lagi.
Terus kemudian kalau kesehatannya terganggu, kemudian anaknya udah mandiri dan sebagainya, siapa yang akan ngurusi? Ya kerjaan baru itu. Elder Care Service Coordinator. Jadi banyak satu daerah, saya perlu orang ini, perlu orang ini. Ini peluang. Dan Sustainability Manager. Jadi suatu proses gimana dijaga supaya ini jalan terus, ini harus dikembangkan begini. Proses ini juga dikembangkan. Fuel Cell Engineering, Biomass Plant Technician. Biomass sudah mulai berkembang di beberapa tempat. Ini contoh yang dikembangkan. McKinsey cerita ini, apa yang dikembangkan. Kelemahan kita yang harus kita, makanya apa pendidikan karakter kita di masa mendatang. Ini loh, kita itu punya kelemahan pengetahuan dan teknologi. Kita nggak malas belajar dan teknologinya mahal. Oke, tapi kan ini bisa didorong, dikembangkan, dicari untuk hal yang lain kan. Itu yang perlu kita develop bersama. Teknologi itu. Kemudian kreativitas kita masih rendah. Nggak berani berbuat, nggak berani bertanya, takut disalahkan, takut diketawain kalau berbuat salah. Kalau berpikir aneh, dibilang yang aneh gitu kan. Disiplin kita kurang, tidak tepat waktu, tidak tepat dalam hal menjawab pertanyaan, ulangan dan sebagainya. Nah ini yang harus pendidikan karakter kita di proses di sekolah ini harus, ini salah satunya. Kemudian tendensi inefisiensi, tidak efisien dalam setiap proses. Tapi kalau dia bisa ngolor, kalau bisa lebih mahal, nggak boleh. Harus diefisiensikan, lebih murah, lebih bagus, lebih cepat. Less persistent dan inconsistent. Kalau kita ingin sesuatu, harus persisten dan harus dilatih sejak dini. Paling sederhana, kalau kita tanya muridmu, besok tanya 10 anak aja. Besok kamu 3 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa. Itu 50% dari anak kita nggak tahu. Itu kan menyedihkan. Saya pernah nanya dari 5 orang, kamu nanti jadi apa? Nggak tahu. Kamu nanti kalau udah lulus jadi apa? Nggak tahu. Oh, ada 1, 2 aja dari 5 itu yang menjawab, saya ingin jadi ini. Karena dengan dia menyatakan saya ingin jadi ini, orang itu kan belajar apapun juga, mencari informasi dimanapun juga lebih keras lagi, supaya cita-citanya tercapai. Tapi kalau dia nggak tahu, ya sudah. Mau dikasih apa aja, ya nggak terlalu cepat dia belajarnya gitu loh. Passionnya nggak ada. Satu lagi, ini yang penting, cannot respecting other. Kita itu harus makin respect satu sama lain. Jadi saling menghormati dengan keberagaman, perbedaan suku, bahasa, kultur, tidak boleh saling memaksa. Ini kan ini. Enaknya gimana ya? Kalau pendapat saya adalah menurut pendapatmu C. Enaknya gimana ya cari jalan tengahnya sehingga dua-duanya senang gitu kan? Oh mungkin B. Jadi ada yang mundur, ada yang maju. Jadi saling mundur. Tidak boleh. Ini harus gini. Tidak boleh sekarang zamannya. Apalagi sekarang yang dengan ini, dengan virtual coordinator, instruktur dan sebagainya ini kan bagian dari volunteer base. Itu yang aku selalu minta, Mas kita harus kerjasama gitu loh. Kerjasama itu saling menghormati, saling menenggang, saling buat nyaman lah. Kerja itu kalau nyaman itu menyenangkan. Tapi kalau nggak nyaman, tidak ada di suatu lingkungan manapun juga kalau saling tekan dan ini ada yang merasa lebih kuasa itu. Kalau saya bahasa Malangnya, ada karet gelang nggak cepet karet gelang, jangan gini, ini kita nih kerja bareng ini. Enak kalau dikerjain bareng sambil ketawa-ketawa hasilnya lebih bagus pada dikerjain sambil marah-marah atau yang lain gitu lah. Jadi tim kita yang di virtual coordinator itu hukumnya wajib adalah kerja sambil santai tapi cepat, tapi sambil senyum, saling tenggang dan sebagainya. Itu contohnya nih. Ya, karena ini yang kenapa saya bilangkan itu karena kita harus makin kuat dari tim, spirit timnya itu. Dan respect satu sama lain. Dan makin tinggi tanggung jawabnya dan sehingga dengan tanggung jawab makin besar, kredibilitas Anda, kredibilitas program kita itu makin tinggi. Itu sih salah satu. Jadi ini yang harus kita tanamkan di konsekuensi logis daripada 4.0, dampaknya apa dan sebagainya. Ini yang harus kita lihat lagi dan kita kembangkan lagi di sekolah-sekolah kita. Ini yang perlu kita
kembangkan di masa mendatang. Ini yang aku bilang, impact apa yang akan terjadi. Karena kita punya kelemahan, dan kelemahannya harus kita tutup sebaik mungkin di masa mendatang. Itu Pak Kris, sharing saya malam hari ini terhadap industri 4.0 untuk berikutnya. Gitu. Terima kasih Pak Gatot. Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Gatot ini membuat kita semakin merasa kecil